Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini, kita awali dengan membaca doa suratul Fatihah. Semoga dengan doa ini apa yang kita niatkan untuk bisa memahami kuliah Kapital Selekta Aktuaria ini bisa kita lakukan dengan baik, sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas ujian hingga akhir semester nanti. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini pembahasan UTS ya, supaya menjadi feedback. Salah satu untuk mewakili boleh menampilkan sebagai perwakilan untuk direview atau dikomentari untuk kesempurnaan tugas selanjutnya. Siapa yang menampilkan? Atau perwakilan dari masing-masing kelompok, kelompok satu atau kelompok dua, karena temanya kan mungkin bisa berbeda. Temanya sama Pak, satu kelas. Oke, kalau gitu cukup satu. Silakan ada yang menampilkan. Atau perlu dipanggil? Tunjuk. Ini bukan Pak, Hmm. masih membenarkan laptopnya. Kan semester itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperselesaikan jurnal dari pencarian saya pas waktu tes, yaitu yang pertama maximum likelihood estimation and variance for high dimensional generalized factor model with application to factor adjustment regression. Aduh, bisa. IKKN. Betul. Penelitian ini menggunakan regresi parametrik dengan pendekatan maksimum likelihood atau MLE untuk mengestimasi faktor dan loading dalam model faktor umum berdimensi tinggi atau Langsung ke generalized factor. roadmap-nya aja, Mas. Roadmap-nya nanti kalau roadmap itu merujuk ke artikel langsung ke sini ke resume. Iya, ini saya. Roadmap. Ya, Viro. Dari tema roadmap Nah, dari tema saya, roadmap. Roadmap-nya aja belum kok dari tema roadmap gimana sih? Roadmap kan belum kok sudah tema. ini Pak, mengambil judul. Nah, jangan judul dulu, roadmap-nya dulu, judul terakhir. Baru disampaikan. Menyampaikan itu yang struktural.
Artikel tadi kan kamu kumpulkan, kamu resume, cuman nggak perlu dibahas, cukup di roadmap. Nanti kalau merujuk ke resume, boleh pakai rujukan resume, mau kembali ke resume. Ini roadmapnya dulu aja, dijelaskan. Dari roadmap mengambil regresi linear berganda, parameter dengan model linear berganda. Yang pertama ada Bisa ditunjuk pakai pensil yang Saman omongkan itu arahnya atau mouse kalau kelihatan. iya ya. Untuk regresinya saya mengambil parametrik dan untuk modelnya saya mengambil non linear dan Jelaskannya jangan begitu, Saman belum jelaskan ke maksud sampean. Ini kondisi general dulu. Kondisi general, roadmap umum. Nah, dari semua kalau sudah dijelaskan semua, baru sampean mau menarik. Sampean menariknya kemana, dari mana. Jadi general dulu namanya latar belakang kan general dulu. Cara mau menjelaskan nanti sama dengan cara Anda menyusun latar belakang. Masa latar belakang paragraf pertama langsung mengambil judul kan enggak. Ya toh. Jadi apa yang sampean pahamkan, jelaskan secara lesan ini nanti akan sampean tulis di latar belakang. Bab UTS ini kan masih gambaran, masih rencana, masih mapping. Nanti kalau sudah UAS itu baru menulis apa yang sampean jelaskan sekarang itu ditulis untuk tugas UAS kan proposal, tulisan, nggak ada gambar. Karena tanpa gambar itu nggak bisa menulis, sampai nggak bisa struktural. Makanya menjelaskannya setelah struktural, mulai dari roadmap umum, kondisi yang ada sekarang, baru sampean punya maksud tujuan untuk meneliti apa, menarik dari mana. Jangan langsung, apalagi tadi langsung ngambil judul, ya nggak bisa. Pikiran Anda harus latar belakang. Bab satu, apa yang Anda ceritakan. Bab dua, apa yang Anda ceritakan. Baru bab terakhir, maksud tujuan tulisan ini mau mengambil artikel ini ke sini, digabung dengan ini ke sini, sehingga menjadi sebuah permasalahan atau menjadi judul ini. Itu pada bab terakhir. Jadi ulangi. Karena ini direkam, jadi apa yang saya jelaskan itu nanti akan saya tulis di proposal. eh, di sini mengambil tiga regresi yaitu parametrik, Tuh, semi para bukan di sini. Secara teori regresi itu dikategorikan. Kok di sini gimana itu? Sampean menjelaskan itu sama dengan sampean mau menyusun kata-kata yang ditulis latar belakang. Masa ada awal kalimat di sini mengambil, mana ada langsung dibuang itu sama penguji kalau kalimat pertama begitu. kategorikan. Secara teori, regresi dibagi menjadi tiga, yaitu parametrik, semi parametrik, dan non parametrik. Untuk parametrik mengambil dua model, yaitu non-linear dan linear. Dan untuk linear, metodenya dibagi menjadi lima, yaitu linear sederhana, linear berganda, regresi logistik biner, regresi beta, dan yang terakhir regresi Pareto. Untuk yang non-linear yaitu generalized factor model, dan untuk non-parametriknya
mengambil 4 model yaitu polynomial lokal, kernel regression, Fourier series, dan spline. Untuk spline-nya dibagi menjadi 6, yaitu spline truncasted, smoothing spline penalized, least square spline, SVR, multivariate adaptive regression spline, dan B-spline. Untuk semi parametriknya gabungan dari linear dan kernel, dan yang kedua yaitu linear dan Fourier, dan yang terakhir linear dan B-spline. Ya, sampai itu. Untuk dari RadMed ini Belum. Ini belum menginjak paragraf terakhir. Di read feedback dulu, benar tidaknya. Nah, kalau roadmapnya salah kan paragraf terakhir nanti nggak bisa mengikuti. Itu parametrik Anda bagi jadi dua, non dan linear. Kalau linear dibagi menjadi dua lagi atau menjadi lima? dibagi menjadi 5, Pak. Lima. Kenapa warnanya beda kuning dan merah? Yang merah itu dari UTS, Pak. Hah? Yang dipilih dari UTS. Yang dipilih. Sampean mana kotak pilihannya nggak ada ya? Jurnal tambahan buat UTS, Pak. Hah? Jurnal tambahan buat UTS. Jurnal tambahan. Maksudnya, Kan sebelumnya 20 jurnal, Pak. Terus mencari 5 jurnal buat buat, pen, buat pendukung UTS-nya, Pak. Mau tujuannya kemana? ya kan artinya meskipun itu baru dan lama statusnya kan sama saja jurnal itu. Kenapa kok warnanya jadi beda? Ini status pembagian parametrik ini loh. Kan kamu parametrik jadi dua, warnanya sama, hijau-hijau. Iya, Pak. Hijau sekarang dibagi menjadi berapa? Lima apa dua? Kenapa yang dua warnanya sama, tiga beda? Buat pembeda tugas UTS, Pak. Hah? Buat pembeda tugas UTS. Bedakan tugas UTS dengan apa? Dengan tugas yang kelompok kemarin. Lah bukannya UTS itu memang ngambilnya dari tugas-tugas. Mencari jurnal lagi, Pak. Nah ya artinya kan status jurnalnya sama saja. Nggak ada bedanya jurnal sama ngambil dari yang lama dengan yang baru. Statusnya kan sama saja. Iya, Pak. Ya kenapa harus diwarna merah yang beda dengan kuning? Jadi orang baca kan bingung. Masa orang akan baca warna itu menunjukkan waktu pengambilan jurnal? Kan warna itu kan punya makna, nggak asal. Ada maksud Iya. dan tujuan. Kalau maksud tujuan sampean tuh yang merah ini ngambil yang baru, jurnal baru, itu tahun baru apa ngambilnya sudah baru dapat atau gimana tuh kan nggak peduli ngambilnya dapat dari baru. Yang penting artikel itu merujuk atau menggunakan model itu. Jadi nggak ada bisa dibedakan warna nggak menentukan waktu pengambilan jurnal. Bedanya warna ini kan untuk kategorisasi. Jadi harus diwarnai yang sama. Berarti dibagi dari jadi lima itu linear. Iya, Pak. Dibagi menjadi 5. Linear sederhana dan linear berganda. Nah, kalau nggak linear sederhana, nggak linear berganda, ada regresi logistik biner. Biner itu berapa variabel? Berapa variabel? Sederhana itu berapa variabel sih, Mas? Kenapa dibedakan linear, apa bedanya linear sederhana dengan berganda?
Ya, kenapa dibedakan jadi linear sederhana dan berganda? Sederhana ya. Apa bedanya? Ini tolong yang lain kalau tahu langsung dijawab ya, karena ini diskusi kelas yang menyampaikan memang Mas Imron. Tapi kalau Mas Imron butuh bantuan ya diskusi kelasnya nyambung dong yang lain. Jangan di sidang ini, bukan sidang seminar ini. Biar cepat selesai, biar nggak tertunda-tunda. Ya, nggak ada jawaban. Kalau linear sederhana itu satu variabel independen dan satu variabel dependen, Pak. Untuk linear berganda itu eh, lebih dari satu variabel independennya dan satu variabel dependennya. Terus yang ketiga itu logistik, itu bukan masuk linear. Regresi logistik, biner, itu nggak masuk linear sederhana, nggak masuk linear berganda. Masuk Bisa atau masuk, Pak. bukan? Kok dibedakan di situ? Bisa masuk, Pak. Maksudnya bisa masuk itu apa? Bisa masuk ke linear berganda, Pak. Mana sih model logistik biner? Bagaimana model logistik biner? Jadi kalau Anda mau mengklasifikasi, itu harus tahu teori sebelum mencari jurnal pendukung. Jangan lupakan teori. Ya kalau nggak tahu ya dicari. Tapi sama mengklasifikasikan ini harus tahu teorinya dulu, baru cari jurnal pendukung. Sekarang logistik itu bukan linear sederhana, bukan linear berganda. Emang dia modelnya kayak apa? Logistik biner. Anda harus tahu linear sederhana itu kayak apa modelnya. Linear berganda itu kayak apa. Tapi nanti kalau ujian sempro nggak bisa ya nggak lolos karena ini dasar. Sekarang logistik biner ini persamaannya kayak apa kok bukan dari keduanya? Modelnya Ayo, coba dijawab. Siapapun bisa menjawab, bukan hanya Imron. Ini bukan sidang. Ini sudah diskusi kelas.
Kok malah slide-nya ganti ini sih? Tadi kan belum dijawab. Siapa yang nyuruh ganti? Diskusinya kan vakum. Nggak ada yang jawab. Emang satu kelompok dengan siapa, Mas Imron? Kita nggak ada yang bantu sih. Ini kalau punyanya Mas Imron salah, yang lain juga salah. Kalau ini dianggap benar, yang beda dengan ini salah berarti. Ayo mana dipertahankan? Mungkin untuk regresi logistik biner, menurut saya tidak masuk ke regresi yang linier, Pak. Karena meskipun tujuannya sama, yaitu mempelajari atau memprediksi variabel bebas terhadap variabel terikat, namun dalam regresi logistik biner, hubungannya hanya ditetapkan untuk variabel Y, yaitu antara 0 dan 1. Sehingga berbeda dari regresi linier sederhana maupun regresi linier berganda. Karena untuk variabel terikatnya itu antara 0 dan 1, Pak. Kita kan nggak melihat variabelnya. Kita melihat kan perbedaannya karena rumus atau model persamaannya kan. Nggak peduli dengan variabel. Ya kalau sederhana dengan berganda, dia itu satu apa lebih variabelnya. Ya kalau itu kan logistik dilihat dari persamaannya linier apa bukan. Itu yang saya tanyakan. Kan dia harus masuk linier dulu. Linier apa enggak itu logistik. Tapi kalau roadmapnya salah, Aman nggak bisa menyusun latar belakang. Karena latar belakang dasarnya roadmap. Ini satu kelompok dengan siapa ini? Yang mirip. Ini ada 4 orang ya, tuh kelompoknya Imron ini.
Kelompoknya Imron nggak ada yang bantu. Kalau ini saya salahkan, satu kelompok salah semua. Akmal kan bukan kelompoknya Imron, toh? Ada pembelaan nggak dari kelompoknya Imron? Ini saman kerja kelompok atau sendiri, Mas Imron? Hmm? Halo, Jackson? Eh, untuk yang artikel ini sendiri, Pak. Untuk Roadmap yang regresi logistik biner itu non linear, Pak. non-linear. Terus kenapa kamu masukkan situ jadi linear? Emang disuruh siapa? Salah salah, Pak. Terus regresi beta linear atau bukan? Termasuk distribusi Pareto itu linear atau bukan? Dan mau dapat apa kalau UTS-nya kayak gini? Non linear, Pak. Berarti salah. Eh, tapi betanya linear, Pak. Hah? Regresi betanya itu linear. Regresi betanya linear. Tunjukkan persamaannya kalau dia linear. Regresi beta itu linear. Tunjukkan. Kalau linear, dia nggak masuk sederhana, nggak masuk berganda, berarti masuk sendiri. Yang beda dengan duanya. Oke, nggak Non bisa non dijawab. linear, Pak. Non-linear semua tiga-tiganya itu. Untuk regresi betanya non linear. Ya, berarti tiga-tiganya non-linear itu yang merah. Iya, Pak. Itu salah kamu ngambil tempat. Iya, Pak. Oke, kalau salah udah ditutup. Adakah kelompok sampean yang pengen ditunjukkan kalau dia benar? Klasifikasinya, roadmap dari kelompok Mang Simron. Berarti salah semua. Kalau salah semua, nilainya salah roadmap. Jadi karena roadmap itu kan intisari dari pengumpulan jurnal, toh. Jurnal itu pendukung. Roadmap itu tugas utama UTS-nya. Ini belum ke non-parametriknya. Non-parametrik sekarang dicek Mas Imron. Non-parametrik Anda bedakan dengan 4 kategori. Polinomial lokal, kernel, Fourier, dan spline. Terus spline dibagi jadi berapa itu? Nambah. 6. Spline truncated, smoothing spline atau penalty spline yaitu
Least square spline SVR multivariate adaptive regression spline. Nah, ini masuk mana itu multivariate adaptive regression spline? Itu beda semua. Ini base spline. Bener nggak spline itu dibagi jadi berapa itu? 6. Itu beda semua. Apakah 5 semua itu spline? SVR itu spline enggak? Terus ke semi parametrik. Semi parametriknya Anda gabung apa itu? Linier dengan kernel. Kemudian linier dengan Fourier dan linier dengan B-spline. Semi parametriknya menggunakan linier. Tapi linier Anda ini dibagi jadi dua. Ini linier sederhana apa linier berganda? Karena di sini punya cabang linier itu masuk yang mana itu kurang fokus. Iya kan? Apakah dua-duanya? Nggak mungkin. Kalau sampean hanya mau ngambil cabang dari linier, sedangkan linier itu punya dua anak, apa dua anaknya dipakai semua? Dicek di artikelnya, bener enggak? Kalau salah, itu artikelnya cuma satu-satu loh masing-masing. Apa dia menggunakan dua-duanya, sederhana sekaligus berganda? Karena Salman cuma merujuk ke linier doang. Ya toh? Iya apa enggak sih? Kok enggak ada interaksi? Iya, Pak. Oke, sekarang dari kelompoknya Mas Imron. Kalau begini, kesalahannya, yang pertama kesalahan di pembagian parametrik yaitu linier. Kemudian cek supply-nya juga belum jelas betul tidaknya, karena tadi belum dijawab. Dan kesalahan dari cabang semi parametrik, berarti kesalahannya kan bisa dikatakan 60%. Kesalahan 60% berarti benernya 40%. 40% minta nilai berapa? Karena ini fokusnya. Yang dinilai ini roadmap. Kalau UTS-nya nggak lulus, nggak mungkin dapat A. Anda ingin dapat A apa enggak? Apakah ada anggota kelompok lain, maksudnya anggota kelompoknya Mas Imron, ada yang merasa benar untuk ditampilkan? Ada 4 anggota dari kelompok Mas Imron, karena tadi mengatakan bekerja secara kelompok. Pasti mirip-mirip. Punyanya Rara, coba ditampilkan. Apakah kesalahannya sama? Sama Pak, salah penempatannya. Salah penempatan. Kemudian Mbak Rina, sama kesalahannya. Iya Pak, sama di bagian linier. Yang terakhir Mbak Madila, Ya, salah sama. sama. Oke. Berarti satu kelompok sama-sama tidak lulus UTS-nya. Anda kan membagi itu kan harus tahu teorinya toh. Jangan ngeblank.
Jangan apa lu buta sama teori. Kalau nggak tahu kan dicari kan bisa. Nah, dulu kan pakai Wikipedia tahu. Wikipedia kan lengkap. Tahu persamaannya, bentuknya kayak apa, kenapa dibedakan itu. Oke, kelompoknya Mas Imran berarti tidak lulus untuk UTS. Bagaimana dengan kelompoknya Mas Akmal? Silakan tampilkan kelompoknya Mas Akmal perwakilannya. Kalau nggak ada perbaikan UTS, maka tidak dapat nilai A, kelompoknya Mas Imran. Berarti bisa diperbaiki, Pak. Ya kan memang janji kita seperti itu. UTS itu bisa diperbaiki selama masih belum UAS. Oh, baik, Tapi Pak. kan tidak wajib. Silakan kelompoknya Mas Akmal perwakilan. Itu gambarnya miring ya? Iya ya. Iya, Pak. Taman pakai manual ya? Iya, gambar manual, Pak. Miring-miring. Kotaknya ya gak sama. Nggak punya jiwa seni sih. Kalau Akmal, kelompok Akmal tadi bagus. Kotak-kotaknya sama. Teratur. Mungkin pakai aplikasi yang sediakan di Word. Kalau sampean kan manual nih gambar kotak sendiri, garis diseret sendiri ya toh. Iya, Pak, biar ada sensasinya. Sensasi tapi hasilnya bikin ngeri. Tidak jelasin. Baik, regresi yaitu metode statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Nah, secara umum regresi dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu regresi parametrik, non-parametrik, dan semi-parametrik. Untuk regresi parametrik, ditandai dengan hubungan antara variabel X dan Y yang diasumsikan memiliki bentuk fungsi tertentu dan parameter sehingga Stop, model stop, estimasinya stop dulu. saya Stop. Saman menjelaskan itu sambil menggerakkan mouse. Mana sih yang dijelaskan? Jadi yang diucapkan sesuai dengan yang digambar itu mana sehingga penguji itu tahu Saman menjelaskan yang mana gitu loh ya. Karena ini nanti akan sampean gunakan sebagai slide sempro. itu. Iya kan? Oke, Roadmap ini akan menjadi slide sempro latar belakang. kok diputer-puterin malah. Oke, diulangi lagi sambil menggerakkan pakai spidol, pensil atau mouse terserah. Yang penting yang mana sih yang dijelaskan gitu loh. Penguji itu akan mengarah kemana untuk melihat yang ditampilkan. Ulangi lagi. Dari awal, Pak. Ya, Baik, regresi yaitu merupakan metode statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Nah, secara umum metode regresi dibedakan menjadi tiga besar, yaitu parametrik, non-parametrik, dan semi-parametrik. mana itu garis pembagian regresi? Saya nggak melihat regresi dibagi menjadi tiga. Yang sampean katakan gambar ini mana? Untuk pembagiannya tidak Pak. Hah? Tidak digambar, Loh, tidak muat soalnya. kok nggak digambar lah? Sampean kata-kata itu dari mana? Kalau nggak ada di gambar. Kita tahu bahwa regresi dibagi menjadi tiga. Itu mana gambarnya?
Yang saya tahu parametrik dibagi menjadi itu, ya kan? Memang Iya, menulis kata-kata regresi dibagi menjadi tiga itu mana? Jadi nggak nyambung dengan gambar. iya Pak, harusnya di luar sini ada tulisan Pak regresi. Iya, sebab apa yang Selek- sampean tulis itu digambar dulu. Karena gambar itu sama dengan mappingnya, petanya. Zaman itu menjelaskan peta lah, yang dijelaskan di peta nggak ada lah dari mana itu, ya kan? Jadi Iya kurang Pak. kurang ada gambar pembagian regresi menjadi tiga. Oke, lanjut. Itu kesalahan satu udah ketemu, tapi nggak tahu berapa persen itu. Lanjut. Oke, karena regresi dibagi menjadi tiga, yaitu parametrik, non parametrik, dan semi parametrik. Lalu regres dari regresi parametrik ini dibagi lagi menjadi linear, non linear, area markup, panel dinamis, logistik ordinal, dan ARX. Nah, eh, dalam pengerjaan UTS ini, saya fokus pada Ya, kau sudah mengarah ke maksud dan tujuan, kan belum selesai menjelaskan roadmap. Selesaikan dulu baru maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu paragraf terakhir. iya Pak, Tadi paragraf pertama kamu menjelaskan tentang regresi dibagi tiga. Paragraf kedua kamu menjelaskan tentang parametrik dibagi menjadi itu. Nah sekarang paragraf tiga apa? Nah kok maksud ya dan maaf Pak. tujuan langsung ya salah kalau nyusun gitu. Baik, untuk regresi parametrik sendiri yaitu dibagi jadi linear, non linear, Arimagat, panel dinamis, logistik ordinal, dan ARX. Nah, untuk regresi linear sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu linear berganda, linear sederhana, dan multivariat. Nah, pada linear berganda juga dibagi menjadi polinomial saja, karena artikel yang kami cari cuma ada polinomial. Nah, untuk linear, kami mendapati yaitu semi-parametric spline truncated, yang dimana itu penggabungan antara linear dengan spline truncated. Seterusnya yaitu regresi parametrik non-linear dibagi menjadi single exponential smoothing, Lalu untuk Arimager, panel dinamis, logistik, ordinal, dan ARX. Nah, untuk ARX ini juga mendapatkan gabungan dari SVR, yaitu dari non-parametrik, menjadikan ARX SVR. Lalu untuk regresi non-parametrik sendiri, artikel kami hanya mendapati yaitu dengan model spline. Dan spline ini terbagi menjadi empat. Yang pertama yaitu longitudinal spline truncated, yang kedua yaitu quantile spline smoothing, dan yang ketiga yaitu spline truncated, dan yang keempat yaitu SVR. Nah, untuk tugas UTS ini saya berfokus pada linear berganda. Linear berganda, di mana saya mencari artikel yaitu dengan metode atau estimasinya menggunakan ridge regression. Nah, dari 5 artikel yang saya cari, ada beberapa model ridge regression yang ditambahi estimasinya, yaitu menjadi ridge damping factor,
Ridge Estimator, Ridge Hyperparameter Optimization, dan Time Varying Ridge Regression. Yang di mana eh, Ridge Damping Factor ini menentukan nilai lambda secara langsung untuk mempercepat komputasi. Ridge Estimator ini menggabungkan regularisasi Ridge dengan estimator robust untuk mengatasi data, dan Ridge Hyperparameter Optimization mencari nilai lambda optimal menggunakan teknik seperti Gim search serta tim tim varying ridge regression, yaitu memungkinkan parameter model berubah sesuai waktu untuk menangkap eh, dinamika data deret waktu dinamika deret waktu, contohnya seperti harga saham, Pak. Kita sekarang direview untuk gambar parametrik. Anda bagi menjadi nah, gambarnya kok itu minyak Akmal ini Iya, Pak. yang dikumpulkan kok beda. Ada dua, Pak, anunya, Pak. Gambarnya. Lah, yang dipilih yang mana? Ya, Pak. Atas Yang atau atas bawah? itu yang kelompok, Pak. Nah, untuk yang kedua itu yang UTS saya Yang sendiri, Pak. ngapain? Ini tugas kelompok apa tugas UTS? Yang dipilih yang mana? Yang saya nilai yang mana? Yang di bawah, Pak, yang kedua. Berarti yang atas dihapus itu ya. Iya, Pak. Jangan, kan covernya tugas UTS pribadi. Ada dua gambar. Dibagi menjadi liniernya mana sih? Nah, linier sih parametrik dibagi menjadi linier, non-linier, arima, panel, logistik, arts ya. Iya, Satu, Pak, ada dua, tiga, empat, 6. lima, enam. Nah, coba dicek arima gas ini linier atau non-linier. Baik, Pak. Ini ditampilkan berarti, Pak, artikelnya. Apa? Artikelnya ditampilkan. Bu- Bukan Saman tahu nggak tanpa melihat artikel? Jawab. Arema Gats ini modelnya kan dia nggak masuk linier, nggak masuk non-linier. Dia masuk sendiri. Emang dia bukan linier dan bukan non-linier. Terus kalau bukan linier dan bukan non-linier, dia sendirian, bukan keduanya. Berarti apa bedanya? Kalau linier itu gimana, non-linier gimana, kalau Arema gimana? Kan itu berapa kategori yang berbeda. Dia nggak masuk linier kan, Arema? Dia juga nggak masuk non-linier. Berarti Iya. Arema Gats itu masuk sendiri. Yang bagaimana? Ayo, yang bagaimana? Saman tahu nggak persamaannya, Arema? Linier atau bukan? Untuk arimanya itu kan persamaannya itu menggunakan time series, Pak, atau deret waktu. Itu linier. Nah, untuk guardnya sendiri yaitu non-linier. Sehingga eh, terpisah dari linier dan non-linier gitu, Pak. Coba dilihat persamaannya. Buktikan kalau Gats non-linier. Berarti arts Gats itu gabungan linier dan non-linier. Iya, Pak. Nah, persamaannya coba dilihatkan. Eh, baik, Pak, sebentar, Pak.
seperti ini Pak untuk persamaannya. Siapa yang belum pernah ikut kuliah ekonometri? Sudah semua kan? Ikut semua Pak. Sudah semua, Pak. Lulus apa enggak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Anda tahu kan bedanya linear dengan non-linear? Iya, Pak. Di statistik itu beda antara linear statistik dengan linearnya matematika, iya kan? Iya, Pak. Makanya dibaca lagi kuliahnya ekonometri. Ini kan ekonometri banget. Ya kalau nggak pernah kuliah ekonometri, nggak tahu. Ini jelas-jelas linear gitu loh. Lihat aja parameternya, linear semua kan? Siapa yang nggak menerima ini linear? Menerima, Ap- Pak. Apa perlu saya ulangi lagi kuliah ekonometri? Kalau ini linear. Parameternya itu dilihat, semuanya linear itu. Anda tahu kan parameter itu apa? Jadi bukan variabelnya, parameternya yang dilihat. Bedakan dengan matematika, statistika kan beda. Kan dulu kuliah ekonometrika ada judulnya namanya non-linear, linear statistik model, ya kan? Seingat judulnya, babnya, dibaca lagi bagaimana itu modelnya. Yang dikatakan linear apa aja, yang non-linear itu apa aja. Makanya nggak ada yang dapat A ya ekonometri ya. Ya, berarti benar saya ngasih nilai kan? Nggak salah. Artinya belum paham. Udah lulus tapi belum paham. Jadi dicek lagi kalau nggak tahu, tanyakan GPT, chat GPT gitu loh. Anggap dia sebagai dosen digital sampean, sebagai pembimbing digital sampean. Tetap kalau pembimbing digital ChatGPT kan nggak marah-marah kan? Dia menerima apa aja pertanyaan sampean dan dijawab dengan jelas. Kalau nggak jelas, sampean bisa membantah, jelaskan lagi, bisa. Tinggal merintah. Jadi kesimpulannya, kelompoknya Mas Akmal ini pembagian linear dan non-linear, khususnya parametrik juga salah. Iya kan? Iya Diterima Pak. atau ada penyangkalan? Menerima, Pak. Dicek lagi modelnya. Kalau nggak tahu, susah melihat di jurnal. Lihat teori di buku. Kalau nggak punya bukunya, pakai AI, Wikipedia minimal. Kalau nggak percaya, saya buktikan loh nanti bahwa dia itu adalah linear atau tidak. Ya.
Oke, berarti juga salah. Sekarang bagaimana dengan non parametrik? Non parametriknya dibagi cuma satu, spline. Ya, cuma Iya, Pak. spline. Iya Pak, untuk yang non parametrik regresi modelnya yaitu spline. Kalau dibagi dalam bentuk kategori itu minimal ada dua, jangan cuma satu. Kalaupun tidak dapat artikel, ya dicari supaya bisa. Masa ada kata-kata non parametrik dibagi menjadi satu, yaitu spline. Salah kan? Kalau kalimat begitu. Sebab sampean mau Pak, menyusun gimana? Masalah artikel ada apa tidak itu belakangan. Dia artikel itu dicari kalau dibutuhkan. Kalau sekedar teori kan nggak dibutuhkan. Iya kan? Karena ini akan sampean tulis dalam sebuah paragraf. Non-parametrik dibagi menjadi satu, yaitu spline. Kalau cuma satu, ngapain dibagi? Dan apakah itu betul dibaginya itu masing-masing itu benar-benar berbeda? Terus ada longitudinal spline, ada kuantil spline, spline truncated, dan SWR. Itu kebetulan artikelnya ada semua. Jadi kalau memang klasifikasinya kurang lengkap, kata-katanya adalah non-parametrik diklasifikasikan menjadi beberapa di antaranya. Kan enak. Kata-katanya itu penting karena merujuk ke gambar. Gambarnya kan nggak lengkap. Kalau sampean mengatakan misalkan cuma ada ini, salah. Cuma ada berapa ini sebelah dibagi menjadi empat. Apa betul dibagi menjadi empat? Ini kebetulan Anda dapat empat artikel, ya kan? Masih ada yang lain, maka kata-katanya jangan menggunakan supply dibagi menjadi empat, salah. Supply dibagi atau dikategorikan menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. Jadi ngambil di antaranya yang telah ditemukan. Kata-katanya itu begitu nanti di latar belakang, jangan sampai salah menggunakan kata-kata. Tapi ini teori. Penguji sampean itu profesor time series. Ya enggak sih? iya Pak. Iya, Pak. Mau nggak mau harus dihadapi. Ulang berarti Pak. Jadi non parametrik dibagi menjadi beberapa model, di antaranya yaitu spline. Nah, untuk spline sendiri juga juga di dibagi menjadi beberapa kategori. Empat di antaranya yaitu longitudinal spline truncated, quantile spline smoothing, spline truncated, dan SPR. Oke, gitu kata-katanya ya. Sebab sampean belajar menjelaskan itu kan sama dengan belajar menyusun kata-kata, ya enggak sih? Yang akan sampean tulis di proposal. Bab ini direkam. Direkam itu nanti akan menulis proposalnya kan sebagai tugas UAS. Apakah mau UAS tidak lulus lagi? Lah tugas tidak UTS tidak lulus, UAS tidak lulus lagi. Dapatnya tugas-tugas saja. Ya itu ya bagaimana 50% itu kalau sempurna dapat nilai 50 atau lebih. Ya dapat 50 atau lebih 60 katakanlah 60 kan tidak lulus. Minimal 65.
Oke, tetap harus diperbaiki. Revisi UTS-nya. Baik, Pak. Terus, apa itu? Semi parametriknya dibagi menjadi dua, yaitu semi parametrik spline truncated dan RxCVR, yang masing-masing menggunakan parametrik dan non parametrik. Udah ada garisnya dua-dua itu ya. Jadi baru ketemu dua jurnal ya. Kalau Iya, Imron Pak. tadi empat kan, ini baru ketemu dua ya. Iya. Iya, Pak. Oke. Terus saya mau review feedback ke regresi parametriknya yaitu linier. Yang linier ada linier berganda, linier sederhana, dan multivariate ya. Iya, Pak. Linier berganda itu bedanya apa dengan multivariate? Multivariat termasuk dalam linear berganda, Pak. Berarti salah ini. Ya, nah itu kan bagi menjadi tiga itu. Linier berganda sendiri, multivariate sendiri. Berganda itu bukan multivariate, kan multivariate. Malah itu berganda, tapi isinya polinomial. Anda tahu persamaan polinomial ya? Polinomial dia masuk ke linier berganda. Kenapa? Jadi polinomial itu linier ya? Iya. Iya, Pak. Linear, Pak. Kenapa polinomial itu dikatakan linier? Anda tahu kan bentuk polinomialnya, bentuk persamaan polinomial? Ayo beri contoh bentuk persamaan polinomial. Y sama dengan Y sama dengan, aduh, nggak ada jawaban. Ya udah, dibuka lagi kuliah ekonometrinya. Persamaannya polinomial yaitu bentuk umumnya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X ditambah beta 2 X pangkat 2 ditambah beta 3 X pangkat 3 ditambah sampai ditambah beta N X pangkat N plus error. Kenapa ini dikatakan linier, Mbak? Ini kan pangkat satu, pangkat dua, pangkat tiga, pangkat seterusnya sampai K gitu katakan, Mbak. Ya toh? Kenapa kok dikatakan linier? Kan ada pangkat dua, pangkat tiga, pangkat empat. Kalau ditanya penguji begitu gimana? Padahal linier itu, ya linier, katanya Mas Imron. Linier itu kan cuman A plus BX. Nggak ada pangkat dua, ya nggak? Nggak ada pangkat dua. A plus BX boleh, AX plus B boleh, ini matematika. Kalau statistik, memang pakai beta, ada errornya. Karena ini beta 0 plus beta 1X, ya toh, plus error. Ini linier banget, kelihatan banget kan. Tetapi kenapa kok ini Anda katakan linier, padahal ini ada pangkat yang mungkin bisa lebih dari satu?
karena betanya linier. Tahu dari mana betanya linier, variabelnya tidak linier? Apa sih cirinya model linier itu? Tidak dipangkat, tidak eksponen. Bentuk umumnya, Y sama dengan bentuk umum model linier. Lalu selalu kuliahnya. Ekonometri tahun lalu, pas semester lalu. Semester lalu, Pak. Semester lalu loh, bukan tahun lalu. Apa semester depan kuliah lagi ya ekonometri? Kan dipasarkan lagi, boleh kok ikut lagi tanpa daftar sama adik kelas. Apa Y sama dengan apa model linear itu? Y sama dengan X kali beta plus E. Nah, itu. Iya kan, kuncinya tuh ini di statistik. Ini kunci statistik. Ini kunci matematik, bedakan. Ya enggak? Apakah ini bisa dibentuk dalam bentuk ini? Ya apa tidak? Bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Dan Anda harus bisa membuktikan kalau ini bentuknya meskipun tidak linear kelihatannya dalam kacamata matematika, tapi dalam kacamata statistik dikatakan linear. Itu harus ditunjukkan supaya ada jawaban narasi kalau polinomial masuk ke linear. Ya, nah kalau diuji itu punya jawaban, disiapkan teorinya. Kuliah ekonometri kan udah lulus kan. Nanti kalau nggak bisa jawab, saya yang disalahkan. Sama dulu kuliah sama siapa? Diluluskan nggak? Langsung saya keluar itu. Keluar dari ruang sidang. Oke, semua ini roadmap yang sama gambar, dicek kebenarannya sesuai dengan rumus persamaannya. Betul nggak klasifikasinya itu untuk direvisi. Selain itu, dipertahankan kalau gambarnya benar, dipertahankan itu benar ndak ini ke sini alasannya apa? Nanti kalau diuji harus tahu jawabannya. Mau tidak mau kan selain Anda menulis nanti juga akan diuji. Ya meskipun nggak ditulis di proposal memang nggak ditulis, tapi punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai narasi. Maksudnya ya ini buktinya menjadi ini itu loh. Kan nggak ditulis di proposal. Ini adalah bekal samaan menjawab pertanyaan penguji bahwa polinomial ini masuk ke linier yang liniernya berganda. Iya toh? Kan ini berganda. Ini ada X1, ada X2, ada X3. Oke. Yang lain juga dicek, termasuk persamaan yang selain ini tadi juga salah kan? Ini masuk linear atau tidak? Anda bisa pakai ChatGPT atau Wikipedia. Linear, benar nggak regresi itu cuma dibagi menjadi dua, linear dengan tidak linear? Linear juga ada banyak macam, tidak hanya sederhana dan tidak sederhana. Ada linear yang cuma satu variabel, ada yang linear multivariabel ya linear berganda tadi itu. Termasuk model-model time series itu time seriesnya ada yang linear, ada yang tidak. Arima itu time series. Dia juga masuk linear, ada juga model yang tidak linear. Kalau memang terpaksa, misalkan tadi ada gabungan linear dengan tidak linear. Itu berarti gabungan linear dengan tidak linear digabung sebagaimana semi parametrik kan digabung gini. Digabung menjadi satu model.
Jadi penggabungannya itu jelas. Kan ini semiotik ada cabang ke kiri dan ke kanan. Sehingga sampai kalau tadi mengatakan Arimagatz ini katanya gabungan antara linear dengan non, ya kan? Harusnya kan mencabang kalau gabungan. Bukan malah menjadi sendiri. Buktinya ini parametrik ini ada cabangnya. Dia mencabang itu menggunakan siapa dan siapa harus clear. Dan ternyata setelah dicek model Arimagatz itu linier, bukan gabungan. Anda bisa pakai ChatGPT atau Wikipedia. Meskipun itu ada variabel sigma kuadrat. Sigma kuadrat kan variansi, bukan bukan dia sebagai variabel pangkat 2, bukan. Ini satu variabel. Anda cek parameternya itu betanya itu loh, bukan variabelnya. Kenapa? Meskipun dia X kuadrat, tadi kan polinomial ya, malah makin coret-coret. Ditutup close tak bagian whiteboard. Misalkan saya punya persamaan yang tadi Mas Akmal mengatakan itu non-linier karena sigmanya tadi kan katanya ada kuadratnya ya. Sama aja dengan polinomial. Ini polinomial kan ini kuadratik. Polinomial pangkat 2, polinomial pangkat 3 dan seterusnya. Iya toh? Kemudian kalau yang X pangkat 1 itu saya katakan sebagai X1, ini sebagai X2, ini sebagai X3, kan nggak ada pangkat lagi. Iya toh? Nggak ada pangkat. Dan ini akan bisa menjadi X beta. Betanya itu isinya A, B, C, D. X-nya isinya 1, X1, X2, X3. Iya toh? Berarti linier. Ini namanya model statistik linier. Atau mungkin istilahnya tadi ada kata-kata generalized linear model. Model linier yang diperumum. Iya toh? Ya ini masuk kategori linier semua ini. Ada linier yang murni, ada linier jadi-jadian, ada linier yang digeneralisasi, ya kan? Itu masuk kategori linier semua. Itulah alasan kenapa polinomial itu masuk kategori linier. Sudah? Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada revisinya tadi tetap, berarti kelompoknya Mas Akmal, saya kira sama semua seperti itu ya. Salah juga kan kategorisasinya sama dengan kelompoknya Mas Imron. Jadi sama-sama harus direvisi. Kalau sudah misalkan sudah dibenarkan ya, memang punya punya model seperti itu tadi yang parametrik, non parametrik, dan semi parametrik. Nah, sampean maunya kemana? Saya mau pakai yang kategorinya ini yang dari sini dengan ini yang dari situ, maunya digabung jadi satu. Nah, ini maunya sampean kotai dengan fokus yang jelas, mungkin dipertebal atau dikasih shading bahwa inilah yang maunya sampean jelaskan di paragraf terakhir. Maksud dan tujuan penelitian. Paham ya? Ini semua belum ada kan?
Sehingga dengan mengambil kategori yang di sini digabung dengan ini, sehingga peneliti mengambil judul ini. Dengan menggabungkan model ini dengan ini, dengan menggunakan yang diterapkan ke data ini, sehingga kami atau peneliti menggunakan mengambil judul ini. Itu paragraf terakhir. Paham ya? Jadi UTS itu harusnya sampai sini, sampai kotak. Bukannya saya kemarin itu saya tugasi untuk memberikan kotak fokus yang supaya diurek-urek atau ditebeli bahwa jelas itu fokus penelitian. Ya enggak sih? Harus ada fokus penelitian yang akan dijadikan temanya, yang akan menjadi judulnya. Ya toh? Ya ini kata-kata terakhir, bukan di awal. Mas Imron tadi langsung di awal. Saya mau meneliti ini langsung ditembak. Nggak bisa. Paragraf pertama nggak bisa langsung mengatakan itu. Pertama perkenalan dulu, basa-basi dulu teorinya, pelan-pelan, ya kan? Regresi ini, dibagi ini teorinya siapa, referensinya siapa. Dibagi menjadi dua, apa aja. Yang pertama siapa yang telah meneliti, yang kedua siapa yang meneliti. Begitu seterusnya. Terus paragraf terakhir, nah ini tertariknya pada yang mana dan yang mana. Itu cara menyusun latar belakang. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terakhir? Meskipun tulisannya coret-coret, tapi penjelasan itu yang penting. Kan nggak paham mau coret-coret apa itu kalau nggak ngerti arah penjelasannya tadi kan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah tutup. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk tugas UTS saya kan tadi kan sudah dikasih warna merah itu termasuk yang warna sesuai. merah. Mana ada warna merahnya banyak banget ya bukan. Emang judulmu ada banyak. Sebentar, Yang Pak. di warna fokusnya itu satu kotak. Niki, Pak, yang berwarna merah, Pak. Ya warna merahmu kan banyak Thomas. Yang di warna merah itu harus cuma satu. Fokusnya satu. Diambil dari Oh, mana, diambil dari mana. Dari mananya itu nggak usah dimerahi. Lah masa kalau banyak gini, judulnya berarti banyak. Untuk berapa judul ini? Yang kalau Benar. seperti ini maunya ngambilnya langsung ditarik garis. Saya bisa nggak di sini nggak bisa udah ya. Langsung ditarik garis. Nih biar saya yang share screen saya coret-coret di punya saya, Mas. Ini Akmal misalkan. Kalau sampean mau ngambil dari ini nggak usah dikasih merah-merah. Ini langsung ditarik garis red. Mau diambil yang mana ini dengan ini atau yang mana ini dengan ini atau mungkin butuh cuma dua ada tiga yang diambil. Nah ini yang diurek-urek ya satu tok yang diurek. Tapi garisnya gimana Pak kalau potong-potong? Bikin garis yang warnanya beda kan bisa saja seperti ini potongan juga nggak ada masalah ya. Ojo baik, dibuat Pak. garis gambar semua, apa apa diberi warna merah semua seperti ini. Karena ini merah-merah ini yang penting ditarik garis kan udah jelas itu yang diambil gitu kan. Nggak perlu dikasih gambar apa warna merah. Justru ini yang dimerahi cuma satu, maunya jadi tema judulnya. Apa di sini? Misalkan linier berganda dengan apa? Apa misalkan rage atau apa gitu. Nah, ini semua dikumpulkan kata-kata kuncinya dikumpulkan di sini.
Ini yang diurek-urek, ditebeli di warna merah, terserah. Yang akan menjadi judul itu tolak ukurnya di sini. Paham ya? Paham, Pak. Ada lagi yang belum paham, silakan ditanyakan sebelum diakhiri karena ini menyangkut revisi nilai UTS. Sebab juga nanti akan dipakai di tugas UAS. Tugas UASnya kan masih lanjut menulis. Ini kan gambar. Nanti menulis. Susahnya mana sih gambar dengan nulis? Wong orang matematika itu paling susah kan kalau nulis. Makanya dibantu dengan gambar. Gambar itu akan membantu kita menulis. Ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada? Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini yang di kotak satu itu nanti isinya model sama metode yang udah kita tentukan. Yang di satu ini. Ya, Ya, yang ini semua kata kunci yang akan kita pakai untuk neliti. Misalkan modelnya ngambil dari sini, tarik garis. Modelnya digabung dengan ini, tarik garis. Nanti ditambahi, mungkin di sini ada metode tapi nggak ada yang ditarik garis, ya nggak apa ditambah sendiri metodenya, kata kuncinya. Atau cukup gini aja, misalkan di sini kan cuma model ya, cuman model ya, cukup model misalkan linier berganda, mau digabung dengan mana, berarti ada dua kata kunci yang nggak apa-apa. Kan sebagai kotaan aja. Nanti dengan kata-kata itu diperjelas lagi. Sehingga kami mau meneliti dengan menggabungkan model ini dengan ini, menggunakan metode ini, barunya diterapkan pada data ini. Nah, itu lengkap kan paragraf terakhir. Tapi kalau di kotaan kan cuma kata kuncinya saja. Udah, paham? iya Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Pak, Mas Imron? Pak mau bertanya. Ya, Mbak Uswa? Terkait apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya, masalah model dan metode, Hmm. kita semua sudah mengambil modelnya sama, yaitu linear berganda, tetapi yang metodenya sendiri-sendiri. Ada yang pakai linear regression, terus stepwise, Oh, lasso. Itu apakah oke. eh, kayak kurang Ya, atau gimana? saya paham. Jadi kalau memang beberapa orang itu mengambil model yang sama, bedanya di metode, berarti nanti gambarnya kan sama persis. Ya enggak sih? Nah, supaya tahu bedanya, maka model-model ini dilengkapi dengan metode. Artikel itu kan punya metode. Artikel ini menggunakan metode ini. Artikel ini menggunakan metode ini. Jadi menarik garisnya ketahuan metodenya yang dipakai. Jadi yang membedakan garis tarian metode. Modelnya sama, tapi metode garis yang ditarik akan beda. Jadi dilengkapi dengan metode di gambar tersebut. Tapi kalau sebelumnya yang nyari satu kelompok misalnya 15 jurnal, itu tidak tercantum di situ metodenya bagaimana, Pak? Ya ditambahi metodenya kan bisa dilihat dari resume. Oh, Di bisa. resume kan ketahuan metodenya apa yang dia pakai kan. Di Iya. artikel itu metode apa yang dia pakai. Metode itu apa yang dia pakai. Terus metode ini misalkan sampean mau pakai metode ini tarik garis kesampaian. Jadi semua bahan yang ditarik garis itu model. Yang pertama, yang kedua apa? Metode. Yang ketiga apa? Ayo, kata kuncinya. Wis lupa. Kata kunci yang kita akan nyusun di sini paragraf terakhir tadi itu loh. Wis lupa. Data, Pak. Data, kok banyak yang udah lupa sih.
Data. Nah, ini model sama kan menarik dari beberapa model ya kan. Misalkan dua model ya ditarik dua gini. Metodenya ngambil dari yang lain, tarik lagi, tarik dengan ini. Ini metode-metode yang dipakai. Kalau misalkan ada tiga artikel metodenya sama kan berarti menarik tiga kan. Datanya sampean datanya apa? Cari artikel yang datanya seman pakai. Jangan sampai nggak punya tarian. Nggak punya tarian itu nggak ada data, nggak ada artikel pendukung yang menggunakan data itu. Jadi semua ini menarik. Jadi nanti tariannya ini banyak. Iya nggak sih? Ada tarian metode, ada tiga. Tarian model, ada berapa. Nah, bikinlah tarian-tarian itu dengan warna yang berbeda. Biar nggak bingung kayak bola ruwet. Ya, model ini pakai warna apa? Tariannya, metode pakai warna apa? Itu bedakan. Biar warna itu berbicara. Sudah paham? Karena inilah nanti yang akan menjadi judul sampean. Jadi judul itu terakhir. Nah, skripsi itu bukan susah mencari judul. Kalau semua sudah disiapkan, judulnya gampang, terakhir. Susah itu kenapa sampean masih langkah pertama skripsi mencari judul. Langsung cari judul lah susah. Ya enggak? Orang skripsi itu pertama bukan cari judul. Pelajari yang sudah ada. Baru terakhir diambil judulnya apa tuh enak, nggak susah. Cukup, cukup ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekali lagi direvisi dengan baik karena ini menyangkut tugas UTS yang akan menjadi nilai untuk nilai akhir. Termasuk nanti juga tindak lanjutnya ke UAS karena tugas UAS juga tindak lanjut dari tugas UTS. Kalau tugas UTS-nya nggak sempurna, UAS-nya jadi lebih nggak sempurna lagi. Sampai sebelum UAS revisi UTS masih saya terima, tapi tetap japri aja ya. Atau gimana sih enaknya ya? Google Drive ya, nanti japri hilang. Iya, pakai Google Drive Drive nggak saja. apa-apa. Ya Google Drive aja. Google Drive sudah disediakan biar nanti kalau japri itu baca lewat-lewat-lewat ya. Google Drive kan kalau seperti ini kan Google Drive masih bisa diperbaiki, upload lagi yang lama dihapus kan masih bisa kan, masih punya akses. Penting sebelum UAS. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Ingat setiap kuliah itu pasti ada perbaikan, ada masalah, ada perbaikan. Tidak ada perbaikan tanpa masalah. Ya enggak? Nggak ada perbaikan tanpa masalah. Berarti harus ada masalah baru bisa menjadi baik. Tapi jangan bikin masalah supaya jadi baik. Ya enggak? Masalah itu datang tanpa ada kesengajaan. Kalau masalah datang dengan diciptakan sendiri, itu menjadi buat masalah. Kalau masalah dihadapi tanpa kesengajaan, maka bisa menjadi lebih baik. Termasuk marah-marah itu juga karena ada masalah. Tanpa kesengajaan, saya nggak niat marah. Memang ada masalah yang tanpa diprediksi sebelumnya. Sampai saya off-kan kamera ya seperti itu. Karena emosi itu kan merah mukanya. Ya udah, ini basa-basi aja. Sekali lagi, tetap semangat. Nggak boleh mundur. Pantang mundur. Semangat tetap ada. Kuda kalau dipecuti itu maju kan, nggak mungkin mundur. Ya nggak. Kuda kalau dipecut
itu maju makin cepet, bukan ngambek malah berhenti, enggak. Itulah apa gambaran kalau kita harus tetap maju meskipun ada pecutan. Semakin keras dipecut, semakin kencang larinya. Dengan banyak hamdalah, lagi-lagi kita akhiri, mudah-mudahan menjadikan bahan pelajaran dan jalan untuk kesempurnaan kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi hidayah. Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Semangat.